Hey, halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini banyak banget sebenarnya yang pengen aku sharing, pengen ceritakan, cuman aku udah buat beberapa video ya, tapi aku bingung bukan juga bingung sih, tapi kayak gimana cara untuk memulainya. Tapi terkadang kita nggak perlu untuk mempersiapkan apapun, kita akan tahu apa yang kita bicarakan. Bukan terkadang sih, malah sering banget gitu kalau aku pribadi ya, karena jujur setiap kali aku pengen buat sesuatu pembacaan, bahkan aku nggak mempersiapkan apapun. Nah, semakin aku berpikir, makin aku kayak nggak dapat real jawaban dari apa yang aku cari ya. Jadi ujung-ujungnya aku kayak banyak untuk berpikir, dimana sebenarnya nggak harus banyak berpikir dan mendengarkan intuisi ya. Oke, jadi aku udah buat beberapa video tentang yang namanya kebahagiaan, mencari apa itu jalan hidup dan tujuan hidup ya, dan seperti apa ya, mencari apa arti dari kehidupan ini, dan juga apa ya, yang pastinya adalah kebanyakan dari kita, terutama yang menyentuh spiritualitas ya, terutama yang tarot, astrologi ya, pasti kita kayak ingin mencari tahu gitu ya, kapan kebahagiaan itu datang, kapan cinta kita datang ya. Jadi sebenarnya dari itu semua karena kita ingin tahu, kita ingin memprediksi ya kan. Sebenarnya sama aja seperti penelitian di luar sana. Semua bentuk penelitian juga bentuk prediksi, bukan? Dan juga berdasarkan fakta-fakta yang udah terjadi sebelumnya di orang banyak. Begitu juga astrologi. Astrologi juga berdasarkan fakta dari orang-orang banyak yang lahir dari tanggal dan waktu sekian sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidupnya dia. Hanya aja ya, sentuhan dari astrologi Vedic memang, terutama astrologi Vedic ya, menyentuh ke arah spiritualitas atau menyentuh ke suatu agama, terutama keyakinan Hindu ya. Jadi masih banyak yang ngerasa mungkin takut, atau mungkin ngerasa kayak ini begitu sakral, atau kayak takut punya gitu ya. That's okay, semua orang punya preferensinya sendiri ya. Tapi yang aku maksud adalah bagi kita yang berada di posisi ini, yang kayak kita pengen tahu kapan hidup kita membaik, kapan semuanya akan lancar ya, ibaratnya kita kepo setidaknya dengan hidup kita sendiri gitu ya. Kita pengen tahu kapan cinta, kebahagiaan itu datang ya. Kita pengen tahu kapan semuanya akan membaik, kita pengen semuanya lancar-lancar aja gitu ya kan. Dan kita ingin tahu kapan kesakitan ini berhenti, kapan perjuangan ini nggak perlu kita rasakan lagi ya. Kita ingin tahu ya, kita tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Dan saat kita nggak mendapat jawaban yang pasti, kita marah, kita emosi, dan kita menyalahkan prediksinya, atau kita menyalahkan tarotnya, astrologinya, atau kita menyalahkan orang yang membacakan. See how bisa dibilang betapa patetiknya kita ya, betapa menyedihkannya kita, karena dengan hal seperti itu kita mudah sekali tertrigger, mudah sekali untuk sakit hati, untuk kecewa ya. Padahal kita menempatkan diri kita dalam kesakitan. Kontradiktif memang ya, karena aku membacakan prediksi, membacakan tarot. Enggak ada yang salah dengan hal tersebut. Maksudnya kalau kamu ingin tahu gitu, ingin dengar pembacaannya, that's okay, nggak apa-apa. Maksudnya adalah saat kamu menempatkan ekspektasi berlebihan dan ya tidak melakukan apapun, hanya menunggu menanti keadaan membaik ya, itu hanya memperlihatkan ya kalau kamu sedang mundur. Mundur adalah saat kamu tidak berusaha untuk hidup. Mundur artinya kamu hanya duduk diam, mencari, menunggu waktu yang terbaik, dan menunggu seseorang seperti menyelamatkan kamu ya. Kalau di psikologi ini disebut kayak
mental itu. Kamu menunggu seseorang yang menyelamatkan kamu, your savior. Kayak seperti misalnya perempuan menunggu sang pria laki-laki untuk menyelamatkan dia, ya. Padahal dia sendiri bisa menyelamatkan diri dia, ya. Kenapa seperti ini? Ya, karena kita ada di posisi ngerasa kita adalah sosok yang lemah dan kita harus ditolong, gitu ya. Kita harus dibantu, ya. Dimana sebenarnya kita bukanlah di posisi ini, ya. Kita ada di dalam posisi yang sebenarnya sama-sama seperti manusia lainnya, kita, ya, diberikan kesempatan untuk belajar, mengerti kehidupan, diberikan pilihan untuk nggak sakit dan nggak kecewa. Tapi manusia akhirnya secara tidak sadar memilih kesakitan terus-terusan, kekecewaan terus-terusan, dan akhirnya nggak ada keinginan atau merasa nggak mampu untuk berusaha lebih. Jadi akhirnya mencari jalan pintas, menunggu dan menanti keadaan yang membaik tanpa melakukan suatu apapun, ya. Itulah kenapa kita sering melihat orang lain yang berusaha, ya, keras itu. Kayak aku nggak tahu, ini mungkin di Indonesia ya kebanyakan mungkin. Kita tuh kalau ngelihat orang berusaha keras itu kayak kita ngerasa orang itu apa ya, kayak too much, berlebihan. Keluarga aku masih ngerasain kayak gitu loh, kayak kalau dia itu berusaha keras berarti dia itu pokoknya gini gitulah gitu. Tapi saat seseorang nggak melakukan apapun malah kayak dianggap ya udah, dia udah melakukan hal yang benar gitu. Aku nggak tahu ini polanya dari mana, sisi psikologinya gimana, tapi yang aku lihat adalah ini kayak ngasih lihat kalau kita berusaha keras akan sesuatu hal, ya, berarti kita itu kayak melawan takdir, kayak melawan kontrol dalam hidup, ya. Kita harus kayak duduk diam aja, pasrah menunggu keadaan membaik gitu. Dan biasanya orang yang seperti ini saat mencoba untuk melakukan sesuatu hal malah kesalahan yang dia ambil, malah mengambil keputusan yang sama sekali nggak baik, ya. Kenapa? Karena keputusannya berasal dari ketakutan, ya, kesakitan. Jadi apa ya, judul video ini aja aku belum tahu ya apa, tapi yang pastinya tentang apa itu prediksi cinta, apa itu prediksi dalam hidup. That's okay kalau kita pengen tahu, ya. Aku sendiri aja senang ya membacakannya, terus memprediksi psikologi juga, tarot. Aku tiap hari itu ya baca majalah itu, bacalah online psikologi, online astrologi Vedic juga, ya. Pokoknya aku nggak tahu ya, aku bisa bilang sama kalian hidup aku itu benar-benar 95% itu semuanya tentang psikologi dan astrologi, ya, terutama tentang hubungan manusia dan pernikahan manusia. Pernikahan hewan, enggak, maksudnya dalam hubungan kita dengan manusia lainnya dan juga pernikahan. Ya, kenapa? Karena aku nggak tahu, aku bener-bener gila belajar ya. Aku orang yang benar-benar ingin tahu segala hal. Aku tuh orangnya selalu bertanya-tanya, aku selalu bercerita. Bahkan sama pasangan aku tuh bisa nanya sesuatu yang dia kayak dia terkadang bingung gitu, kok kamu bisa nanya hal yang kayak gini gitu. Di awal-awal dia kenal aku dia kayak gitu ya, tapi sekarang enggak, dia kayak udah nggak usah dipikirin yang terlalu berlebihan. Pokoknya kalau dia bilang itu buat kamu stres, too much, berlebihan, ya udah ditinggalkan aja. Tapi kalau buat kamu happy, bahagia, dan kamu ingin mempelajarinya terus-terusan, ya udah silahkan gitu. Jadi dia buat aku untuk kayak, maksudnya ngelihat dampak dari apa yang aku lakukan ini. Kalau nyakitin ya udah tinggalin gitu. Karena jujur aku, yang sangat aku syukuri sekarang adalah semakin dewasa itu aku juga bertemu orang yang dewasa, dimana orang yang enggak meribetkan segala sesuatu, ya. Maksudnya mungkin karena pengaruh aku juga yang dewasa dan juga perubahan dalam hidup aku, ya. Dulu aku selalu berhubungan dengan seseorang yang justru memang mencoba mengontrol aku, ya, seperti aku bilang tadi, mengontrol keadaan. Jadi supaya aku bisa dikontrol, ya, dan aku jadi nggak berlebihan,
gitu ya, karena aku terlalu banyak ingin tahu dalam hidup ya, yang di mata mereka itu too much, berlebihan. Tapi sekarang aku sama seseorang yang dia simple cara pandangnya, maksudnya kalau ingin tahu belajar ya udah jalanin, tapi kalau buat stres buat apa ya udah nggak usah, kalau capek istirahat. Karena jujur pemikiran dia itu sama kayak aku, simple, sederhana, dan kadang aku bingung gitu ya, ini dia ikut-ikutan aku atau memang dia orangnya kayak gini. Dia bener-bener kayak cerminan aku sekali gitu. Bener-bener kita orang yang pemikirannya ya simple, sederhana ya. Jadi kembali seperti yang aku bilang, kita nggak apa-apa pengen tahu prediksi tentang kehidupan seperti apapun, karena aku juga orang yang sangat-sangat bisa dibilang terobsesi dengan prediksi tarot, prediksi astrologi. Tapi sekarang aku di dalam posisi yang kalau udah lihat oh bakal membaik nih nantinya gitu ya, udah cukup tahu saat itu. Tapi kalau nanti saat posisinya belum membaik, entah apapun yang terjadi, ya aku nggak menempatkan kesakitan aku di situ ya, berarti mungkin waktunya yang belum aja gitu. Karena waktu adalah karma yang berbeda di setiap dimensi, di 3D, 3 dimensi, 4 dimension, 5th dimension ya, 4 dimensi, 5 dimensi, waktunya semuanya berbeda. Bahkan di 5 dimension, dimensi kelima, kalau kamu benar-benar belajar ya, aku kemarin mempelajari dimensi kelima itu agak-agak mungkin aku merasakan, mungkin itu yang ngerasa kayak orang yang ingin kehilangan, kayak orang yang mengarah kehilangan diri dia ya, mungkin kayak mengarah ke arah mungkin nggak waras ya. Iya, kayak aku bener-bener kayak kehilangan akal sehat. Enggaknya aku langsung jadi orang gila atau enggak, tapi bener-bener kayak aku dibuat keluar dari pemikiran aku sendiri. Dan nanti dulu gitu, aku pikir nanti dulu untuk aku belajar ini terus-terusan, cukup tahu aja sekarang sih. Jadi untuk 5 dimension, dimensi kelima, 5 dimensi ya, itu dimensi yang gak akan bisa tersentuh oleh waktu ya. 5 dimension itu seperti sesuatu yang sebenarnya sulit diperlihatkan secara 3 dimensi, karena itu artinya keluar dari dimensi itu sendiri ya. Dia akan melawan yang namanya hukum waktu, menghukum tempat, space, dan hukum gravitasi semuanya ya. Jadi ibaratkan ya kayak gitu, misalnya aku memprediksi sesuatu yang aku merasakan di 5 dimension atau di 4 dimension, jadi untuk di dimensi ketiganya ya terjadi nyata real di sekarang, waktu sekarang, itu butuh waktu ya, butuh proses bagi orang yang menjalani untuk memahaminya ya sih. Jadi aku harap kamu mengerti apa yang aku maksud ya. Jadi memang belajar astrologi, tarot itu ya, itu bener-bener sama kayak kita belajar, kita sekolah lagi, tapi bener-bener kita kayak nggak punya standar yang harus kita itu. Kita bisa belajar apapun lebih, maksudnya kita bisa cari tahu lebih dan lebih lagi. Nggak ada standar yang harus sekian. No, kalau kamu ingin belajar terus-terusan sampai kapanpun kamu bisa ya. Itu yang aku suka banget. Dan justru pembacaan saat ini membuka suatu peluang baru bagi aku untuk sharing sesuatu yang lain juga ya. Jadi aku rasa cukup sampai di sini, karena aku pengen buat video yang lainnya lagi. Okay, so that's it ya. Think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.